Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi dari kelas MA.21.C.13 dengan NIM 112111042. Saya di sini akan mempresentasikan tentang apa itu manajemen. Manajemen secara umum didefinisikan yaitu proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian manajemen dibagi menjadi beberapa, yaitu diantaranya manajemen sebagai fungsi dan sistem. Pengertian manajemen sebagai fungsi dan sistem adalah manajemen sebagai suatu fungsi atau disebut dengan manajemen as a function, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain. Walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kemudian, pengertian manajemen sebagai suatu sistem atau manajemen as a system. Kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian, manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu atau manajemen as a science, yaitu manajemen menggunakan kerangka yang sistematis, bersifat universal, atau mencakup kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang cenderung benar dalam semua situasi manajerial. Kemudian pengertian manajemen sebagai seni yaitu keterampilan seseorang dalam menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Kemudian pengertian manajemen sebagai proses dan profesi. Manajemen sebagai suatu proses atau manajemen as a process yaitu serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia. Kemudian manajemen sebagai suatu profesi atau manajemen as a profession yaitu suatu bidang kegiatan atau bidang keahlian tertentu, antara lain profesi di bidang kedokteran, teknik, dan hukum. Pengertian manajemen sebagai kumpulan orang. Manajemen sebagai kumpulan orang atau manajemen as a group of people yaitu suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi, antara lain kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah, dan kelompok pimpinan bawah. Kemudian manajemen menurut beberapa para ahli, diantaranya adalah R.C. Davis. R.C. Davis berpendapat bahwa manajemen adalah fungsi dari kepemimpinan eksekutif dimanapun juga. Kemudian manajemen menurut E.F.L. Dix. Manajemen adalah kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang fungsinya membuat perencanaan dan memberikan pengarahan bagaimana penyelesaian tugas itu harus dilakukan. Kemudian, manajemen menurut Stanley Vance. Manajemen adalah proses pengambilan keputusan dan pengendalian terhadap tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, manajemen menurut George R. Terry. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang ditetapkan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Adapun tujuan manajemen antara lain melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal di luar strategi. Kemudian mengatur dan menjaga emosi personal, keuangan, dan semua faktor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang maupun ancaman yang ada, dan sebagainya. Mengapa manajemen dibutuhkan?
Manajemen untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kemudian untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Prinsip manajemen. Prinsip manajemen dibagi menjadi beberapa, yaitu diantaranya sebagai berikut. Divisi kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinasi kepentingan waktu, remunerasi, derajat sentralisasi, hierarki, pesan, ekuitas, stabilitas massa jabatan personil, dan esprit de corps. Tahapan manajemen. Untuk tahap pertama, manajemen yaitu input atau sumber daya, kemudian proses yang di dalamnya terdapat fungsi manajemen, dan selanjutnya output, yaitu tujuan dari manajemen. Fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, kegiatan yang menentukan berbagai tujuan dan penyebab tindakan selanjutnya. Kemudian perorganisasian atau organizing, kegiatan yang membagi pekerjaan di antara anggota kelompok dan membuat ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu pengarahan dan pengimplementasian atau directing, leading. Kegiatan menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Yang selanjutnya yaitu pengawasan dan pengendalian atau controlling. Kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana-rencana yang telah ditentukan. Unsur-unsur manajemen dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama manusia atau man, kemudian uang atau money, kemudian material, kemudian mesin, lalu metode. Selanjutnya tingkatan manajemen, dari tingkatan yang paling pertama yaitu top manager. Top manager yaitu manajemen yang menjalankan kepemimpinan secara konseptual, contohnya adalah CEO. Di bawah top manager yaitu middle manager. Ini merupakan tingkatan manajemen yang kedua, yaitu manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level manajemen. Contohnya adalah head of divisi atau kepala divisi. Yang selanjutnya tingkat manajemen yang paling bawah yaitu lower level management. Manajemen ini berada pada tingkatan paling bawah sehingga tidak membawahi manajer lain. Contohnya adalah supervisor dan office manager. Perbedaan kegiatan manajemen dibagi menjadi dua, yaitu manajemen administratif dan manajemen operatif. Manajemen administratif yaitu berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, manajemen operatif, yaitu manajemen yang berkaitan dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan karyawan. Efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Efisiensi dalam manajemen yaitu kemampuan untuk menggunakan sedikit sumber daya untuk mencapai tujuan, atau melakukan sesuatu dengan tepat, atau doing things right. Kemudian efektivitas yaitu kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau melaksanakan suatu yang tepat. Bisa disebut dengan doing the right thing. Terima kasih. Demikian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.